Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujira Zutri Kencana dengan NPM 252201063 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung manusia, anatomi pembuluh darah, dan anatomi suplai darah bagi jantung. Selain itu, saya juga akan membahas sebuah kasus beserta pertanyaannya dan memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi berdasarkan sistem kardiovaskular. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah ilmu biomedik dasar. Selamat menyaksikan, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang sistem peredaran darah manusia. Ini adalah tugasnya, yaitu ini anatomi suplai darah bagi jantung, dan ini ada anatomi jantung manusia dan anatomi pembuluh darah. Gambar ini akan saya tampilkan nanti di layar supaya lebih jelas. Baiklah, langsung saja saya ke video penjelasannya. Pada bagian pertama yaitu anatomi jantung manusia. Berikut adalah anatomi jantung manusia. Aorta berfungsi membawa darah kaya oksigen ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah miskin oksigen dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Sementara vena pulmonalis membawa darah yang sudah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Ventrikel kiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian bawah jantung disebut apeks jantung, yaitu ujung yang mengarah ke kiri bawah dada. Ventrikel kanan memompa ke paru-paru dan atrium kanan menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh. Darah dari bagian atas tubuh masuk melalui vena cava superior, sedangkan dari bagian bawah tubuh masuk lewat vena cava inferior. Terakhir, atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Pada bagian 2 yaitu anatomi pembuluh darah. Selanjutnya, ini adalah gambar dari anatomi pembuluh darah. Arteri membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Dari arteri, darah mengalir ke arteriol, yaitu cabang kecil yang mengatur aliran ke kapiler. Di kapiler terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat penting lainnya. Setelah itu, darah mengalir ke venula, pembuluh kecil yang mengumpulkan darah dari kapiler. Lalu darah dikembalikan ke jantung melalui vena. Dan bagian yang ketiga yaitu anatomi suplai darah bagi jantung. Ini adalah gambar anatomi suplai darah bagi jantung. Bagian pertama adalah arteri koroner kanan atau RCA yang berfungsi membawa darah ke atrium kanan dan ventrikel kanan. Selanjutnya, arteri koroner kiri utama atau LCA merupakan cabang besar yang membawa darah ke sisi kiri jantung. Kemudian, arteri inventricular anterior atau LAD menyuplai darah ke dinding depan ventrikel kiri dan sekat antar ventrikel. Berikutnya ada arteri sirkumfleks kiri atau LCX yang memberikan darah ke sisi samping dan belakang ventrikel kiri. Bagian sinus koroner berfungsi mengumpulkan darah dari seluruh pembuluh vena jantung untuk dikembalikan ke atrium kanan. Dan terakhir, aorta merupakan pembuluh darah utama yang membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari satu kasus. Berikut ini adalah kasusnya. Pada kasus ini diceritakan seorang peserta lomba lari maraton yang sudah berlari sejauh 10 km. Setelah jarak tersebut, peserta mulai kelelahan, napasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat banyak, dan akhirnya tidak kuat untuk melanjutkan lari. Kondisi ini terjadi karena sistem kardiovaskular bekerja dengan sangat keras. Saat berlari, otot-otot tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga jantung harus memompa darah lebih cepat agar oksigen bisa mencapai otot. Akibatnya, denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Namun, ketika cadangan energi otot mulai habis dan sisa metabolik menumpuk, tubuh mulai kelelahan. Sistem kardiovaskuler sudah bekerja maksimal, tetapi pasokan oksigen tetap tidak mencukupi kebutuhan otot.
Hal ini menyebabkan tubuh menjadi lemas, napas terasa berat, dan bisa muncul keluhan seperti pusing atau tidak kuat berdiri lagi. Jadi, pada kasus ini yang terjadi adalah kelelahan pada sistem kardiovaskuler akibat kerja jantung yang sangat berat untuk memenuhi kebutuhan oksigen selama aktivitas lari jarak jauh. Demikianlah penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai anatomi jantung manusia, anatomi pembuluh darah, serta anatomi suplai darah bagi jantung, dan juga pembahasan kasus tentang sistem kardiovaskuler pada pelari maraton. Melalui penjelasan ini, kita dapat memahami betapa pentingnya fungsi jantung dan pembuluh darah dalam menjaga kelancaran peredaran darah serta pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.